Three, two, one. Selamat malam semuanya. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami yang akan dipergunakan untuk menyelesaikan tugas ujian tengah semester dari Hukum Perdata. Kenalkan, saya Syafina Putri Ferdianti dengan NIM belakang 128 akan membacakan kasus nomor 2. Pada tanggal 20 Februari tahun 2022, Anis membeli jam tangan. Pada tanggal 25 Februari 2022, Betty meminjam jam tangan milik Anis dan setiap hari pada saat kuliah, Betty memakai jam tangan tersebut sehingga teman-teman kuliah Betty menganggap bahwa jam tangan tersebut milik Betty. Kemudian, Shirley tertarik pada jam tangan yang dipakai Betty, lalu Shirley membeli jam tangan tersebut. Karena jam tangan tersebut adalah kepunyaan Anis yang dipinjam Betty dan Betty menjual jam tersebut kepada Shirley, maka Anis menggugat Shirley ke pengadilan. Poin penting kasus, Betty meminjam jam tangan Anis, Shirley membeli jam tangan Anis mengira itu miliknya, Anis menuntut Shirley. Lalu pertanyaan nomor 1, apakah Shirley dapat dikategorikan sebagai babysitter jujur? Jadi, bezit atau hak kebendaan seseorang untuk menduduki sebuah benda dapat berada di tangan pemilik benda atau tangan orang lain yang dinamakan babysitter eigner. Terdapat dua macam babysitter, yaitu babysitter tequadertro atau babysitter jujur dan babysitter tequadertro atau tidak jujur. Shirley memperoleh jam tangan tersebut tanpa mengetahui bahwa barang itu merupakan barang pinjaman yang diperdagangkan tanpa sepengetahuan pemilik aslinya. Berdasarkan situasi tersebut, dapat disimpulkan bahwa Shirley merupakan babysitter jujur sebab ia tidak mengetahui kepemilikan asli barang tersebut. Ia hanya mengira bahwa Betty memiliki jam tangan tersebut. Sekian, terima kasih. Selanjutnya untuk pertanyaan kedua, yaitu gugatan Anis terhadap Shirley dapat dikabulkan oleh hakim. Sebelum menjawab, sebelumnya saya ingin menjelaskan dalam kasus ini peminjaman yang terjadi tidak menyinggung mengenai adanya harga yang harus dibayar oleh Betty. Maka peminjaman yang terjadi antara Anis dan Betty bisa dikatakan sebagai pinjam pakai sebagaimana diatur dalam pasal 1740 KUH Perdata. Adapun konsekuensi dari pinjam-meminjam tersebut dinyatakan dalam pasal 1755 KUH Perdata sebagaimana berikut. Berdasarkan perjanjian pinjam-meminjam ini, pihak yang menerima pinjaman menjadi pemilik barang yang dipinjam. Dan jika barang itu musnah dengan cara bagaimanapun, maka kemusnahan itu adalah atas tanggungannya. Maka atas hilang dan berpindah tangannya barang tersebut merupakan tanggung jawab Betty sebagai peminjam. Dan kedudukan barang tersebut tetap menjadi milik Anis sebagaimana dalam pasal 1741 KUH Perdata dinyatakan bahwa pihak yang meminjamkan tetap menjadi pemilik barang yang dipinjamkan. Kembali ke pertanyaan, apakah gugatan Anis terhadap Shirley dapat dikabulkan oleh hakim? Jadi hakim dapat mengabulkan gugatan Anis apabila gugatan tersebut guna meminta kembali barang miliknya dengan hak revindikasi. Sebagaimana Anis sebagai pemilik asli memang dilindungi oleh pasal 1977 ayat 2 KUH Perdata. Lalu jika diinginkan, Shirley pun dapat pula menuntut Betty atas ganti rugi berdasar pada pasal 1471 KUH Perdata. Sebab transaksi jual beli antara keduanya dianggap tidak sah sebab merupakan barang bukan kepunyaan Betty, yaitu punya orang lain. Terima kasih.